semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya hari ini ya. Teman-teman kayak mau bahas mengenai Piala Presiden ya. Ini menarik. Ini Piala Presiden sudah yang kesekian kalinya ya. Dulu dimulai waktu zaman Presiden Jokowi baru setahun 2 tahun menjabat sudah ada Piala Presiden ya 2015. Nah, ini sebentar lagi akan ada Piala Presiden. Ini menarik teman-teman karena diikuti oleh tim-tim luar negeri ya. Ini akan diadakan pembukaannya nanti dihadiri oleh Presiden Prabowo di Gelora Bung Karno ya teman-teman. Jadi dimulainya tanggal 6 Juli sampai 12 Juli ya, seminggu ya teman-teman. Tapi hadiahnya wah luar biasa. Hadiahnya besar sekali teman-teman. Ya, kita lihat ya hadiahnya Piala Presiden ini teman-teman. Kita lihat yang juara pertama aja ya, ini dapatnya 5,5 miliar. Ya, ini semangat. Sedangkan Liga 1 aja hadiahnya cuma 3,5 miliar. Ya, hari ini sebentar lagi ya, kurang lebih 1 bulanan, kurang lebih lah ya, akan ada kompetisi Piala Presiden yang diadakan nggak lama, cuma sekitar seminggu saja. Hadiahnya total 11 miliar. Untuk juara 1 5,5 miliar, juara 2 3 miliar, juara 3 2 miliar, juara 4 1 miliar. Oh, gede banget ya. Nah, ini semua nggak pakai APBN teman-teman. Ini pakai biaya atau uang-uang sponsor ya. Ini untuk memberikan motivasi pada pemain-pemain Indonesia supaya lebih semangat lagi ya teman-teman, untuk generasi-generasi muda supaya juga semangat lagi bahwa di Indonesia itu kompetisinya hidup ya, hadiahnya juga besar. Itu yang pertama ya teman-teman, saya mau sampaikan. Jangan lupa ya tanggalnya 6 sampai 12 Juli 2025. Nah, ini akan diikuti oleh, nah ini ada pesertanya yang menarik teman-teman, akan ada Oxford United ya. Oxford United itu nanti ada Oli Romeni akan main teman-teman di Piala Presiden ini. Nanti akan ketemu tim-tim lain ya, seperti Persib Bandung, dia yang kemarin juara Liga 1 ya. Ada Dewa United sebagai runner up kemarin ya. Ada lagi Arema FC teman-teman, juara Piala Presiden 2024 yang lalu ya. Itu Arema FC. Ini nanti main. Terus ada lagi Indonesia All Star pesertanya ya. Ada Indonesia All Star dan ada lagi Pot FC dari Thailand. Jadi ada 2 yang ikut di Piala Presiden ini. Ada Oxford United. Ya, ada Oxford United. Jadi nanti ada timnya Asnawi dari Thailand dan ada timnya Ole dan Marcelino dari Oxford. Nah, menurut teman-teman siapa yang akan juara, teman-teman ya? Kira-kira siapa yang akan juara? Apakah Pot FC? Apakah Oxford United? Apakah Persib? Apakah Indonesia All Star atau Arema FC atau Dewa United ya? Nah, ini teman-teman bisa menyaksikan Piala Presiden. Ini menarik ya teman-teman. Ini perhatian Presiden Indonesia ya, sejak dimulai dari Presiden Jokowi sampai Presiden Prabowo hari ini ya, akan ada Piala Presiden terus setiap tahunnya. Saya suka teman-teman ini pertandingan ini karena mengundang Oxford ya, jadi nanti kita bisa tahu kualitas di Liga Indonesia itu seperti apa ya. Nanti kita bisa juga melihat bahwa Indonesia sudah sampai mana hari ini teman-teman liganya ya. Jadi sebagai ukuran aja bahwa ada Pot FC dan ada Oxford United ya. Ini dijelaskan oleh Erick Thohir dan Marwarar ya, dia sebagai pelaksananya teman-teman. Jadi dan ini nggak pakai uang APBN. Ya, jadi informasi ini menambah semangat teman-teman ya, untuk generasi-generasi muda juga, bahwa ada harapan ke depan sebagai pemain sepak bola di Liga 1 mungkin semakin semangat juga. Akan ada kompetisi lain dan juga sekarang bonus-bonusnya juga besar ya. Di timnas juga bonusnya juga besar ya. Jadi kita ya dukung terus ya teman-teman. Nah, kita ada beberapa PR yang sebenarnya mau saya bahas di Indonesia yang menurut
menurun dan sebagainya. Salah satunya dunia bulu tangkis Indonesia juga menurun ya. Kita harus prihatin sampai titik nadir hari ini ya. Kalau sepak bolanya juga walaupun kita sudah maju tapi dengan kekalahan 0-6 dari Jepang, kita harus introspeksi diri bahwa kita masih jauh dari kelas dunia, teman-teman. Kita harus merangkak terus sesuai dengan apa yang diucapkan oleh JIJES ya. Kita memiliki potensi untuk maju, asal kita mau introspeksi diri. Jangan kita terus leha-leha, kita nggak mau latihan keras, introspeksi diri. Sebenarnya kita masih jauh ya kalau kita lihat skillfulnya Jepang seperti itu kemarin, bahwa kita pertahanannya diobrak-abrik ya, tanpa balas, tanpa ada kesempatan, itu pertanda bahwa kita masih jauh ya standarnya. Itu harus dibenahi itu oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan ya. Bahwa kita harus membenahi semua strategi, cara latihan, ya, cara penguasaan bola, terus militansi, kerja keras di lapangan, nggak boleh leha-leha ya. Kalau kita lihat Jepang cara permainannya, wah itu jauh banget kita, jauh banget teman-teman ya. Masih harus bekerja keras ya. Jangan puas lah ya, kita ternyata masih butuh kerja keras sekali, bahwa di putaran keempat ini lawan kita berat-berat ya, ada Arab Saudi, ada Uni Emirat Arab, ya, ada beberapa tim, ada 7 tim kalau nggak salah, semua dari Timur Tengah kebanyakan ya. Dan itu Indonesia harus hati-hati kalau ingin lolos ke Piala Dunia ya. Harus diperbaiki, pemainnya diperbaiki, skillnya diperbaiki ya. Masih banyak ya militansinya, terus nggak boleh sombong ya. Kalau kita lihat kualitas Jepang kita jauh sekali, kita nggak ada, kita harus puas di titik ini ya. Kita masih harus bekerja keras ya. Latihan keras sekali, skillnya individu harus ditingkatkan. Nah, masih jauh teman-teman ya. Untuk ngejar Jepang tuh masih jauh sekali. Padahal Jepang tuh belum juara dunia hari ini ya. Nah, targetnya dia akan menjadi juara dunia, makanya selalu Jepang tuh jangka panjangnya targetnya jadi juara dunia. Ya, nggak main-main. Nah, Indonesia baru mulai kali ini, nggak usah patah semangat ya. Terus perbaiki diri, perbaiki tim, regenerasi yang jalan ya, kualitasnya dijaga, selektif. Nah, insya Allah Indonesia grafiknya akan naik. Oke teman-teman ya, jadi kita harus dukung terus timnas Indonesia. Nah, ini salah satunya untuk penyemangat ya, adanya Piala Presiden yang memberikan bonusnya besar ya, teman-teman, totalnya 11 miliar dalam waktu hanya 1 minggu. Ini menarik buat persepak bola Indonesia. Kita bahas lagi nanti yang lain teman-teman, nanti di channel ini saya akan bahas mengenai keadaan politik, geopolitik ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman ada yang suka tentang geopolitik, tentang politik Indonesia, dan tentang dunia ekonomi ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa bertanya juga. Saya sebenarnya ingin bahas masalah ekonomi makro dan sebagainya ya teman-teman. Cuma waktunya yang belum ada ya, secara live, secara apa adanya, nggak ada editing ya, kita membicarakan ini apa adanya saja. Boleh juga begitu, kita boleh mencintai tapi jangan buta ya teman-teman, supaya Indonesia bisa lebih maju lagi. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Saya update terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.